Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Putri Anggini dengan NIM 21080101527 yang akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Kepuasan Hidup dan Kecanduan Media Sosial terhadap Online Fear of Missing Out pada mahasiswa pengguna TikTok. Nah, berikut ini untuk yang pertama itu adalah latar belakang dari penelitian saya. Jadi di era digital yang sudah berkembang pesat seperti saat ini, media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi Gen Z. Karena Gen Z ini tumbuh sebagai digital native, sehingga penggunaan media sosial, khususnya TikTok, itu sudah menjadi hal yang sangat akrab bagi mereka. Nah, aplikasi TikTok itu sendiri saat ini itu sudah menjadi aplikasi media sosial yang paling populer di Indonesia. Dan bahkan dari survei yang dilakukan pada tahun 2023, TikTok ini menjadi aplikasi dengan jumlah unggahan yang paling banyak jika dibandingkan dengan aplikasi media sosial yang lainnya. Yang dimana mayoritas dari pengguna aplikasi tersebut itu berada di rentang usia 18 hingga 24 tahun. Nah, dalam konteks teori perkembangan psikologi yaitu teori psikososial dari Erik Erikson, usia 18 hingga 24 tahun itu sedang berada pada tahap pencarian koneksi atau tahap membangun hubungan dengan individu lainnya. Nah, sehingga aplikasi TikTok yang punya berbagai macam fitur gitu, salah satunya adalah fitur berbagi konten itu bisa menjadi aplikasi yang dapat memfasilitasi atau menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut. Seperti itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini, penggunaan media sosial, itu khususnya si TikTok ini tadi, itu juga punya dampak negatif. Salah satunya itu adalah fear of missing out atau FOMO, yang kalau dalam konteks digital itu disebut sebagai online FOMO atau online fear of missing out. Seperti itu. Nah, dari studi yang dilakukan di Jakarta itu membuktikan bahwa 68% individu dari usia 18 hingga 24 tahun itu mengalami FOMO. Nah, ini tuh terjadi karena mereka itu merasa perlu gitu untuk mengikuti tren-tren yang ada agar mereka itu tidak merasa tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Nah, adapun dua dari tiga faktor yang menyebabkan FOMO itu, yang pertama itu ada kepuasan hidup yang rendah dan juga kecanduan media sosial. Nah, tapi sayangnya penelitian-penelitian terdahulu yang membuktikan faktor-faktor tersebut itu masih tidak konsisten. Selain itu, penelitian terdahulu itu juga eh, masih minim gitu untuk meneliti FOMO pada konteks pengguna aplikasi TikTok gitu. Nah, oleh karena itu penelitian yang saya lakukan ini itu berupaya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh dari kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial terhadap on FOMO yang dialami mahasiswa pada konteks yang menggunakan aplikasi TikTok. Gitu. Sehingga tujuan dari penelitian ini sendiri pun adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial terhadap on FOMO pada mahasiswa pengguna TikTok. Nah, berikutnya di sini ada eh, landasan teori dari variabel-variabel yang saya gunakan. Pertama itu ada variabel on FOMO atau online fear of missing out yang merupakan kondisi FOMO yang dialami individu dalam situasi online atau dalam konteks penggunaan media sosial. Menurut Sete et al. Pada tahun 2019. On FOMO ini itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama itu ada need to belong, kemudian ada need for popularity, yang ketiga itu ada anxiety, dan terakhir itu ada addiction. Lalu untuk variabel yang kedua itu adalah kepuasan hidup yang merupakan penilaian individu terhadap kesesuaian kehidupan yang dimilikinya saat ini dengan standar yang telah ditetapkan oleh individu tersebut. Ini menurut Dinner et al. Pada tahun 1988. Nah, kepuasan hidup ini punya 5 komponen yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kepuasan hidup dari individu. Yang pertama itu ada satisfaction with future, lalu ada satisfaction with current life, kemudian ada satisfaction with past, lalu ada significant others views of one's life, dan yang terakhir itu adalah desire to change life.
Nah, kemudian untuk variabel yang terakhir itu adalah kecanduan media sosial, yang didefinisikan sebagai penggunaan media sosial secara berlebihan, yang dimana pengguna menganggap media sosial itu sebagai hal yang sangat penting, kemudian dapat mempengaruhi suasana hatinya, kemudian sulit untuk berhenti ketika menggunakannya, kemudian mengalami dampak negatif dari penggunaan media sosial tersebut dalam aktivitas sehari-hari, dan juga cenderung akan menggunakan kembali secara impulsif setelah berhenti sementara. Nah, ini tuh definisi dari Griffith pada tahun 2000. Nah, adapun terdapat 6 aspek yang bisa digunakan untuk menjelaskan kecanduan media sosial. Pertama itu ada salience, lalu ada mood modification, kemudian ada tolerance, lalu ada withdrawal symptoms, kemudian ada konflik, dan yang terakhir itu adalah relapse. Nah, berikutnya di sini ada hipotesis penelitian dari skripsi saya ini. Yang pertama itu adalah ada pengaruh secara simultan antara eh, tingkat kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial terhadap OnFOMO pada mahasiswa pengguna TikTok. Nah, untuk hipotesis pertamanya itu menghubungkan dua variabel independen, yaitu kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial terhadap OnFOMO. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada pengaruh negatif antara tingkat kepuasan hidup terhadap OnFOMO pada mahasiswa pengguna TikTok. Dan yang ketiga itu adalah ada pengaruh positif antara kecanduan media sosial terhadap OnFOMO pada mahasiswa pengguna TikTok. Oke, jadi kalau untuk hipotesis yang kedua sama ketiga itu digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing setiap variabel terhadap variabel masing-masing setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Itu. Nah, berikutnya untuk metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Nah, kalau untuk populasinya, saya menggunakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan jumlah sampel itu 100 orang yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dan untuk instrumennya, itu ada 3 instrumen yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah Satisfaction with Life Scale atau SWLS dikembangkan oleh Dinner et al. Pada tahun 1985, kemudian juga sudah diadaptasikan ke dalam bahasa Indonesia lagi oleh Nathanael dan Novanto pada tahun 2020. Yang dimana SWLS ini tuh punya eh, 5 item pernyataan. Nah, SWLS ini itu digunakan untuk mengukur kepuasan hidup dari individu. Itu. Nah, untuk validitas dan juga reliabilitas as well as yang sudah saya ukur itu bisa dikatakan baik. Itu dengan rincian validitasnya itu di atas 0,30, sedangkan untuk reliabilitasnya itu adalah 0,775. Sehingga bisa dikatakan as well as ini tuh alat ukur yang valid dan juga reliable. Kemudian untuk alat ukur yang kedua itu ada Bergen Social Media Addiction Scale atau BSMAS yang digunakan untuk mengukur kecanduan media sosial. Nah, BSMAS ini tuh dikembangkan oleh Griffith pada tahun 2005, kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia oleh Sumaryati et al. Pada tahun 2024 dengan jumlah item pernyataan itu ada 6. Nah, untuk BSMAS ini tuh ada modifikasi sedikit yang saya lakukan karena ingin menyesuaikan konteks sosial media itu kepada aplikasi TikTok gitu. Nah, dari uji validitas dan juga reliabilitas yang dilakukan, BSMS ini tuh memiliki validitas dan juga reliabilitas yang baik dengan rincian validitasnya itu di atas 0,40, sedangkan untuk reliabilitasnya itu ada 0,752. Nah, untuk instrumen terakhir itu ada online fear of missing out atau OnFOMO yang digunakan untuk mengukur tingkat rasa takut ketertinggalan pada individu. Nah, FOMO itu sebenarnya adalah alat ukur modifikasi dari FOMO yang dikembangkan oleh Chris Bilski pada tahun 2013. Nah, yang memodifikasi alat ukur FOMO tersebut menjadi OnFOMO itu adalah Sete et al. Pada tahun 2019, yang kemudian juga sudah diadaptasi kembali ke dalam bahasa Indonesia oleh Kurniawan dan juga Utami pada tahun 2022.
Nah, alat ukur ini juga saya lakukan modifikasi sedikit untuk menyesuaikan konteks media sosialnya itu pada konteks aplikasi TikTok. Nah, dari uji validitas dan juga reliabilitas yang saya lakukan, Onfomo ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Dengan rincian validitasnya itu di atas 0,40 dan reliabilitasnya itu 0,908 gitu. Nah, tapi dari pengujian yang saya lakukan tersebut itu ada satu item yang gugur karena validitasnya itu ada di bawah 0,30 gitu. Nah, tapi untuk 19 lainnya itu memiliki validitas yang baik, yaitu di atas 0,40. Kemudian untuk teknik analisis data yang saya gunakan adalah teknik multiple linear regression karena eh, penelitian ini tuh memiliki dua variabel independen, yaitu eh, kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial. Gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada hasil penelitian dari uji multiple linear regression yang sudah saya lakukan. Nah, model satu ini itu adalah model yang menjelaskan bagaimana pengaruh kepuasan hidup secara mandiri terhadap OnFOMO gitu. Nah, sedangkan kalau untuk model 2 ini itu adalah model yang menjelaskan bagaimana pengaruh kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial terhadap OnFOMO. Nah, di sini bisa kita lihat dari R square check-nya ini untuk model 2 itu memperoleh nilai sebesar 0,3083 yang berarti variabel kepuasan hidup dan juga kecanduan media sosial itu secara simultan itu memberikan pengaruh terhadap FOMO sebesar 30,83% dengan p-value di bawah kurang dari 0,001 sehingga pengaruhnya itu signifikan. Nah, maka hipotesis satu dari penelitian ini yaitu ada pengaruh secara simultan dari kepuasan hidup dan kecanduan media sosial terhadap FOMO itu diterima. Nah, kemudian yang kedua, di sini itu ada hasil dari tabel ANOVA test. Nah, kalau ANOVA test ini itu digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk yang pertama itu ada hasil dari pengaruh kepuasan hidup terhadap OnFOMO. Nah, ini bisa kita lihat untuk p-value-nya itu adalah 0,726, yang artinya p-value ini tuh lebih besar dari 0,05 atau 0,001. Maka bisa dikatakan pengaruhnya itu tidak signifikan karena dia lebih besar. Sehingga hipotesis dua yang mengatakan ada pengaruh antara kepuasan hidup dan juga FOMO itu ditolak. Nah, kemudian sedangkan untuk yang kecanduan media sosial itu bisa kita lihat untuk p-value-nya itu dia ada di bawah, ada kurang dari 0,001 yang berarti pengaruh dari kecanduan media sosial terhadap OnFOMO itu dikatakan signifikan. Maka hipotesis 3 yang mengatakan ada pengaruh dari kecanduan media sosial dengan OnFOMO itu diterima. Nah, kemudian untuk di sini itu ada tabel koefisien juga yang digunakan untuk melihat pengaruh negatif atau positif yang ada antara variabel independen dan juga variabel dependen. Gitu. Nah, untuk kepuasan hidup itu sendiri ini bisa kita lihat untuk hasil nilai di estimate-nya itu adalah min 0,0706 yang berarti kepuasan hidup itu punya pengaruh yang negatif terhadap OnFOMO karena di sini dia ada tanda minusnya gitu. Sehingga semakin tinggi tingkat kepuasan hidup yang dialami oleh individu, maka semakin rendah OnFOMO yang dialami. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat kepuasan hidup yang dialami oleh individu, maka semakin tinggi pula onoma yang dialami oleh individu tersebut. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kecanduan media sosial itu memiliki nilai estimate sebesar 1,5697 yang berarti kecanduan media sosial ini itu punya pengaruh yang positif terhadap OnFOMO sehingga artinya semakin tinggi kecanduan media sosial yang dialami oleh individu, maka semakin tinggi pula FOMO yang dialami oleh individu tersebut. Seperti itu. Nah, maka dari hasil ini bisa kita pahami bahwa hipotesis penelitian yang diajukan pada skripsi ini itu yang diterima hanya hipotesis satu dan juga hipotesis 3. Sedangkan untuk hipotesis 2-nya itu tidak diterima atau ditolak. Nah, sehingga kesimpulan dari eh, penelitian yang sudah dilakukan ini itu
adalah yang pertama, kepuasan hidup itu tidak terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi FOMO secara signifikan pada penelitian ini, baik secara sendiri maupun digabung bersama dengan kecanduan media sosial. Dan untuk yang kedua, kecanduan media sosial itu menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, yakni semakin tinggi tingkat kecanduan media sosial, maka semakin tinggi pula kecenderungan individu dalam mengalami online fear of missing out atau FOMO. Ya baik, oke, cukup, eee, mungkin cukup, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.